Kebanyakan orang tua kita mengatakan, belajarlah yang giat hingga kamu pintar, biar nanti kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dengan upah yang tinggi dan tunjangan yang besar. Apakah pernyataan itu benar? Nyatanya banyak hal-hal yang diajarkan di sekolah yang tidak dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Sebagian ilmu sekolah mengajarkan kita untuk hidup yang profesional dan membentuk kita menjadi pekerja yang baik. Sekolah tidak mengajarkan kita untuk mengelola keuangan yang kita peroleh. Padahal pengetahuan tentang mengatur keuangan adalah pengetahuan yang kita pakai seumur hidup. Kebanyakan dari kita tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, yang berujung dengan banyak hutang. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Nita. Apa yang diajarkan orang sukses pada anaknya? Kisah ini dikutip dari buku Rich Dad and Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki memiliki dua orang ayah. Ayah miskin sebagai ayah kandungnya, dan ayah kaya merupakan ayah tirinya. Ayah miskinnya merupakan orang yang sangat berkompeten di bidang pendidikan. Dia menjadi seorang kepala pendidikan di Hawaii, dan dia sangat cerdas, bahkan memiliki gelar PhD. Semua biaya pendidikannya menggunakan beasiswa. Sudah pasti ayah miskinnya ini sangatlah pintar. Walaupun sangat bagus di dunia pendidikan, ayah ini memiliki banyak masalah dan hutang di akhir hidupnya. Sementara ayah kaya belajar tentang filosofi uang dan kebebasan finansial. Ayah kayanya tidak memiliki pendidikan yang tinggi, bahkan tidak lulus pendidikan setingkat 2 SMP. Namun, di akhir hidupnya, merupakan salah satu orang terkaya di Hawaii yang meninggalkan banyak warisan. Kedua ayahnya sama-sama orang yang berpengaruh dan sangat menekuni dua bidang yang berbeda. Mereka sama-sama mengetahui akan pentingnya pendidikan, namun keduanya memberikan pembelajaran yang berbeda. Ayah yang miskin berkata, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ayah yang kaya berkata, kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ayah yang miskin mengajarkan untuk menjadi orang yang pintar dan cerdik agar bisa diterima di perusahaan besar dan mendapatkan bayaran yang besar. Ayah yang kaya mengajarkan untuk memiliki perusahaan agar bisa mempekerjakan orang-orang yang pintar dan cerdik. Ayah yang miskin menyuruh untuk menabung, sedangkan ayah kayanya menyuruhnya untuk berinvestasi. Saat kondisi sulit, ayah miskin mengatakan, "Saya tidak mampu." Sedangkan ayah kaya berkata, bagaimana biar bisa mencapainya. Ayah yang miskin mengajarkan agar kita bekerja untuk uang. Ayah yang kaya mengajarkan agar uanglah yang harus bekerja untuk kita. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengalaman hidup Robert T. Kiyosaki? Yang pertama, orang miskin dan menengah bekerja untuk uang, sedangkan orang kaya mempunyai uang yang bekerja untuk mereka. Manusia dipenuhi rasa takut dan hasrat. Takut untuk hidup tanpa uang akan memotivasi kita untuk bekerja keras agar bisa menghasilkan banyak uang. Selanjutnya hasrat atau nafsu memaksa kita untuk memikirkan hal-hal yang indah, seperti HP baru, mobil, rumah mewah, liburan, dan lain-lain. Semakin besar pendapatan, maka akan semakin mewah keinginan, dan semakin besar juga pengeluarannya. Ketakutan dan hasrat ini berlangsung terus, hingga akhirnya hanya menyisakan tagihan, cicilan, dan hutang. Ini yang disebut dengan rat race. Rat race adalah pengejaran sesuatu tanpa henti, tetapi tidak mendapatkan hasil, seperti yang digambarkan ini, hanya menyisakan hutang tanpa mendapatkan apa-apa. Pelajaran kedua, keluarlah dari rat race dengan memahami cara mengatur keuangan. Sebelumnya kamu harus tahu dulu perbedaan antara aset dan liabilitas. Sederhananya, aset adalah hal yang menghasilkan uang ke dompet, sedangkan liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari dompet. Contohnya rumah. Rumah bisa dikategorikan aset atau liabilitas, tergantung kamu memperlakukannya. Jika kamu memiliki rumah tapi harus membayar cicilannya 1 juta setiap bulannya selama puluhan tahun, itu termasuk liabilitas. Tapi jika kamu punya rumah dan menyewakannya 1 juta per bulan, itu termasuk aset. Contoh lain aset adalah seperti saham atau reksadana, rumah yang disewakan, kekayaan intelektual seperti buku dan pendidikan, dan bisnis yang dapat bekerja dengan sendirinya. Kamu bisa membayar seorang manajer untuk bisa menjalankan bisnismu.
Sementara hutang kartu kredit, hutang sewa, TV baru, HP mahal, mobil mewah, dan lain-lain itu dikategorikan sebagai liabilitas. Orang miskin dan menengah memiliki pengeluaran yang tinggi. Mereka mencicil rumah yang mereka pikir itu adalah aset sesungguhnya. Sedangkan orang kaya membangun kumpulan aset yang banyak untuk menghasilkan banyak pemasukan. Orang miskin dan menengah akan selalu ada di dalam rat race, karena mereka hanya memiliki satu sumber pendapatan, yaitu gaji. Semakin tinggi gajinya, maka akan semakin keras kerjanya. Pajaknya pun akan semakin tinggi. Pengeluaran juga akan meningkat seiring besarnya gaji. Sehingga istilah rat race sangat cocok untuk mereka. Bukannya berinvestasi pada aset sesungguhnya, mereka memperlakukan rumahnya seperti aset sesungguhnya. Sedangkan orang kaya akan semakin kaya, karena mereka akan selalu memperbanyak aset dan berinvestasi untuk mendapatkan pemasukan yang akan melebihi dari pengeluaran mereka. Lalu, kenapa rumah bisa dikategorikan sebagai liabilitas, bukan aset? Orang bekerja dalam waktu yang panjang untuk membayar cicilan rumah. Dia juga membayar untuk pajak rumah, biaya listrik, air, dan biaya perawatan. Kamu akan banyak mengeluarkan uang untuk membayar rumah. Nasihat dari ayah kaya, kalau kamu ingin membeli rumah, kamu harus memiliki pendapatan baru untuk membayar cicilan tersebut. Yang berarti kamu harus membangun aset terlebih dahulu baru membeli rumah. Dan usahakan untuk menempatkan liabilitas serendah mungkin. Pelajaran ketiga, mulailah mengelola bisnis sendiri. Kamu masih bisa bekerja di pekerjaan yang sekarang, namun mulailah berencana untuk memiliki bisnis sendiri. Robert T. Kiyosaki bekerja sebagai penjual mesin fotokopi dan mendapatkan penghasilan dari penjualannya. Dia membeli beberapa real estate dan dalam waktu 2 tahun sudah menghasilkan pendapatan yang melebihi dari gajinya. Dia sadar untuk keluar dari rat race dengan cepat, bekerja dengan keras untuk mendapatkan banyak uang dan membangun bisnisnya sendiri. Jangan menghabiskan gaji, tapi bangunlah aset. Jika aset kamu sudah menghasilkan pendapatan, barulah kamu boleh membelanjakannya. Pelajaran keempat, bayarlah diri kamu terlebih dahulu. Orang kaya selalu punya cara untuk melindungi diri dari pajak yang tinggi, yaitu dengan membuat perusahaan. Perusahaan tidaklah harus berupa fisik gedung yang tinggi dengan nama logo yang terpampang di luarnya. Perusahaan adalah dokumen yang berada di lemari pengacara atau notaris yang sah secara hukum. Perusahaan menawarkan pelindungan dari pajak dan jeratan hukum. Ini merupakan cara yang sah untuk melindungi kekayaan. Pebisnis sukses sudah memakai cara ini dari generasi ke generasi. Pelajarilah lebih lanjut dan temukan aturan-aturan pajak yang bisa membawa keuntungan. Orang yang bekerja untuk perusahaan akan terlebih dahulu membayar pajak dan baru membelanjakan sisanya. Sedangkan pemilik perusahaan akan terlebih dahulu membelanjakan uangnya dan membayar pajak dengan apa yang tersisa. Pelajaran kelima, bekerjalah untuk belajar, bukan untuk uang. Saat bekerja, Robert T. Kiyosaki belajar bagaimana cara menaklukkan ketakutannya dari penolakan. Keharusannya datang ke tempat orang yang tidak dikenal dan menawarkan mesin fotokopi. Tak lama berselang, dia sudah menjadi salah satu dari 5 sales terbaik di perusahaannya. Dan beberapa tahun kemudian, dia menjadi yang nomor 1. Setelah itu dia keluar untuk membangun bisnisnya. Pelajarilah untuk menjadi seorang public relation, marketing, advertising, dan ambillah kerja paruh waktu untuk mempelajari lagi hal baru, bukan untuk uang. Di bangku sekolah hanya mengajarkan untuk menjadi seorang yang profesional. Seorang yang profesional akan menjadi orang yang spesialis, sehingga mereka tidak mampu bekerja di luar bidangnya. Ingatlah, kamu bisa menjadi seorang yang profesional. Namun di saat yang bersama, mulailah berpikir untuk membangun bisnis. Jadi, pelajaran apa saja yang kita dapat dari pengalaman Robert T. Kiyosaki? Yang pertama, orang miskin dan menengah bekerja untuk uang, sedangkan orang kaya mempunyai uang yang bekerja untuk mereka. Yang kedua, keluarlah dari rat race dengan memahami cara mengatur keuangan. Yang ketiga, mulailah mengelola bisnis sendiri. Yang keempat, bayarlah diri kamu terlebih dahulu. Dan yang terakhir, bekerjalah untuk belajar, bukan untuk uang. Ingatlah, pekerjaan hanya solusi jangka pendek untuk masa depanmu. Atasilah dan mulailah bertindak sekarang. Kenapa kamu harus menaiki tangga karir di perusahaan orang, kalau kamu bisa memiliki tangganya sendiri? Dari mau tahu, sekarang jadi tahu.
Terima kasih sudah menonton.